Tuhan, kami bersyukur untuk minggu hari yang baru yang Tuhan telah membangunkan bagi kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan tenangkan hati kami. Supaya kami boleh menerima firman, sabdamu yang hidup. Menghidupkan rohani dan memimpin perjalanan kami. Sehingga kami makin dekat dengan rencana Tuhan dan makin melaksanakan kehendak Tuhan. Pimpinlah kami yang sudah tiba di sini. Berkati pula mereka yang tidak sanggup datang pada hari ini. Berilah kesehatan, ketenangan, dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera di dalam hati mereka. Sembuhkan orang yang sakit dan bangkitkan orang yang tidur rohaninya. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Wahyu pasal kedua. Nah, kan kita membaca dari ayat ke-18 dan seterusnya. Wahyu pasal kedua ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah belajar dan menyesatkan hamba-hambaku itu supaya berbuat jinah dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat. Tetapi tidak mau bertobat dari zinahannya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke dalam ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan ku lemparkan ke dalam kesusahan besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan ku matikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang dengan perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu akan berkata, aku tidak mau menunggangkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peliharalah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan
melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar akan apa yang dikatakannya Roh kepada jemaat. Saudara-saudara, ini gereja keempat yang menerima surat dari Tuhan. Dan inilah salah satu surat yang lebih panjang dari surat yang diterima oleh 3 gereja sebelumnya. Karena isinya banyak dan ajarannya penting sekali. Tiatira di antara 7 kota, kota keempat di antara 3 di bawah sebelah timur dan 3 turun lagi sebelah di barat. Di Asia Minor. Asia Minor bukan benua Asia seperti apa yang kita mengerti sekarang. Benua Asia dulu tidak ada namanya. Dan tidak ada orang tahu ini namanya Asia Besar. Tapi Asia Minor cuma sebagian kecil. Bahkan cuma provinsi barat di tempat Turki sekarang saja. Tidak besar. Tapi akhirnya nama Asia dipakai untuk menjelajah sampai ke timur, sampai ke Persia, sampai ke India, sampai ke Tiongkok, sampai ke Korea, sampai ke Jepang, sampai ke tepi Jepang yang paling timur di Hokkaido, dekat Pasifik. Ini menjadi wilayah yang besar sekali, namanya ambil dari tempat ini, Asia Minor. Asia Minor gerejanya bukan dibangun oleh Yohanes, tetapi dibangun oleh Paulus sebagian di timur. Lalu sesudah itu menjalar sampai 7 kota. Waktu Petrus sudah mati, yang menggembalakan 7 kota ini bukan Paulus, tetapi ada Yohanes beberapa puluh tahun kemudian. Yohanes sering keliling 7 kota ini. Dan waktu dia tua, perintah kepada dia, tulis 7 pucuk surat untuk mengingatkan satu persatu gereja yang berada di Asia Minor itu. Dari Efesus, Smyrna, lalu adalah Perkasus, Tiatira, sampai di Laodikia. 7 gereja ini masing-masing menerima sepucuk surat dari Tuhan. Menyatakan Tuhan memperhatikan gereja. Tuhan menyelidiki gereja. Tuhan mengetahui keadaan gereja. Dan Tuhan mempunyai pengajaran, peringatan. Dan Tuhan mempunyai penghakiman terhadap gereja. Di antara 7 gereja, 5 yang mendapatkan pesan, bertobatlah. Bertobatlah. Jikalau engkau tidak bertobat, aku akan datang kepada kamu. Aku akan pindahkan kaki diangmu, akan menghukum kamu, akan memberikan penghakiman kepadamu, akan meletakkan engkau di atas tempat tidur, akan membunuh anakmu. Aku akan mengadili perbuatanmu, baik yang jahat maupun yang baik, dengan keadilanku sebagai penghakim dan sebagai hakim yang terakhir di dalam sejarah dunia. Kalimat-kalimat yang sangat menakutkan ini harus kita pikirkan baik-baik. Setiap istilah, setiap suku kata, supaya kita boleh mengkoreksi diri, mengintrospeksi diri, dan kita boleh menjadi bertobat dan menjadi gereja Tuhan yang baik.
Karena Tuhan yang penuh dengan cinta kasih Tuhan, yang tidak mengampuni, pada waktu akhir Dia mengadili seluruh dunia. Siapakah lebih mengerti sedalam-dalamnya apa yang terjadi di dalam tingkah laku dan apa yang tersimpan di dalam hati sanubari kita masing-masing, kecuali Tuhan Allah. Maka Dia mau kita berhati-hati, mau kita mengerti apa yang Dia katakan kepada kita. Tulislah surat kepada malaikat di gereja Tiatira. Beritahu kepada dia, surat ini dari yang matanya seperti api yang menyala-nyala dan kakinya seperti tembaga yang bercahaya. Inilah Tuhan yang akan menghakimi dunia dengan kalimat matanya seperti api bernyala-nyala. Di dalam surat sebelumnya, yang mulutnya mengeluarkan sudut pedang yang bermata dua, Dia akan menghabisin orang. Tuhan yang dahsyat, selalu tidak dimengerti oleh manusia. Manusia yang terdorong oleh hanya mau menerima anugerah Tuhan, hanya menganggap Tuhan itu penuh cinta kasih. Tuhan yang memberi segala kekayaan, kelancaran, menjawab doa kita, tapi tidak mengetahui perbuatan kita yang salah. Tapi di dalam 7 gereja menerima surat Yesus Kristus ini, berkali-kali dikasih tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengadili gerejanya. Tuhan yang mengetahui segala kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh anak-anaknya. Dan Tuhan akan datang untuk menghakimi kita menurut keadilan yang tidak pernah berkompromi dan tidak pernah diskusi untuk persetujuan manusia. Dia akan menjalankan penghakiman menurut kehendaknya sendiri yang tidak ada ampunnya dan tidak ada komprominya. Beritahulah kepada Tiatira bahwa aku mengetahui. Tuhan mengetahui apa? Mari kita melihat isinya. Bajikan-bajikan dari gereja Tiatira yang diketahui oleh Tuhan. Aku mengetahui kelakuanmu. Sekarang perbuatanmu semua saya sudah mengerti. Dan tambah imanmu, kasihmu, sabarmu, rajinmu, dan semua perbuatan baikmu. Berarti kalau dari kalimat-kalimat ini akan kesan gereja Tiatira ada gereja yang sangat baik. Dan di sini kita melihat Tuhan sebelum mengetahui dan memberi pengadilan kepada kita, Dia memberitahu kepada kita, Dia mengerti kebaikan, kelebihan, keunggulan, keberhasilan pelayanan kita masing-masing. Setiap gereja ada orang Kristen yang baik, yang rajin, yang sangat beriman dan sangat penuh cinta kasih untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengerti siapa. Tuhan tahu siapa orangnya yang melakukan ini, melakukan itu. Dan Tuhan menyimpulkan dengan berkata, perbuatanmu, cinta kasihmu, imanmu, kesabaranmu, kerajianmu, dan kebajikanmu. Bukan saja demikian, engkau melakukan kebajikan belakangan lebih banyak daripada dahulu. Apa maksudnya kalimat ini? Gereja itu ada maju. Dia melakukan hal yang baik, makin lama makin tambah. Banyak orang melakukan kebaikan satu kali, setelah itu mulai sombong, mulai menikmati apa yang sudah dilakukan, mulai lupa membalas budi daripada Tuhan, lalu mulai berhenti perbuatan yang baik itu. Sehingga kelakuan kebajikan itu tidak ada kemajuan, malah selalu mundur. Tetapi Tiatira tidak demikian. Hei gereja di Tiatira, aku mengetahui
apa yang kau lakukan di dalam kebajikan akhirnya jauh lebih banyak dari permulaannya. Bertambah-tambah terus maju pelayanannya. Bukankah ini gereja yang baik? Karena kelakuannya berdasarkan cinta kasih. Nah, ini penting sekali. Kelakuannya berdasarkan kebencian, berdasarkan kedengkian, berdasarkan iri hati, itu selalu merusak tetapi tidak membangun. Tetapi sebaliknya, kalau kelakuan berdasarkan cinta kasih, itu selalu kelakuan membangun, menolong, dan membangkitkan iman orang lebih banyak. Your deeds is because of your love and your faith. Dengan iman maka ada kelakuan. Dengan cinta kasih maka ada perbuatan. Iman menghasilkan kelakuan. Berarti imannya bukan iman yang mati, melainkan iman yang hidup. Jikalau orang mempunyai iman tapi tidak ada kelakuan, itu mati adanya. Demikian surat Yakobus. Maka dengan iman menghasilkan kelakuan, berarti imannya aktif, imannya hidup, dan imannya berfungsi dan berbuah. Dan buah itu ada kelakuan berdasarkan cinta kasih. Berarti yang dilakukan adalah hal-hal yang membangun. Ini gereja yang baik sekali. Ada iman, berarti doktrin yang benar. Kepercayaan yang tidak menyeleweng, itu namanya iman yang benar. Berada kasih, ini berarti dia mempunyai motivasi yang sangat membangun dan mempunyai jiwa yang sangat baik untuk mendorong orang-orang lain. Dari iman datang kelakuan. Kelakuannya hidup. Dari kasih menghasilkan kelakuan. Kelakuan itu membangun. Lalu mengerjakan ini berdasarkan iman dan kasih. Engkau bukan panas sebentar, panas tai ayam, tapi engkau mempunyai kesabaran. Berarti melakukan kelakuan dengan iman yang panjang sabar. Melakukan kelakuan dengan iman yang bisa terus menerus. Ini gereja yang sungguh-sungguh indah. Gereja yang beriman, berkasih, berkelakuan dan berkesabaran. Itu gereja yang baik sekali. Bukan saja demikian, dikerjakan dengan rajin. Bukan serajin, tambah, maju, terus bertumbuh. Sehingga Tuhan Yesus memuji Tiatira dengan kalimat, kelakuanmu yang baik, akhirnya yang dilakukan jauh lebih banyak daripada permulaan yang dilakukan. Berarti mulai dari sedikit, membanyak, menumpuk, akhirnya menjadi kelakuan yang banyak sekali. Gereja seperti ini adalah gereja teladan, gereja yang indah, gereja yang boleh menjadi contoh bagi banyak gereja yang lain. Ini semua pujian yang sangat indah, yang sangat berharga, yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau orang memuji engkau, jangan senang, karena tidak tentu sungguh jujur. Tidak tentu dia mengerti engkau secara seluruh. Tetapi kalau perpujian itu dari Tuhan, tak mungkin dia salah. Dia adalah Tuhan yang melihat segala sesuatu dari semua aspek hidup kita masing-masing. Dan Tuhan mengetahui kelakuan baik di mana, kelakuan motivasi apa, kelakuan dipuji karena sebab apa. Tak pernah Tuhan Yesus meleset, tak pernah Tuhan Yesus salah. Dia mengerti secara komprehensif, secara sempurna. Baru dia dengan jujur memberikan kalimat pujian. Tetapi selesai dipuji, gereja jangan sombong. Karena pujian Kristus kepada Tiatira ini cuma berapa ayat di depan saja. Sesudah itu Tuhan berkata, tetapi orang bijaksana selalu dengar kalimat setelah tetapi. Kalau sudah tetapi dan engkau tutup telinga, engkau pergi, engkau cuma dapat message paruhan, cuma dapat sebagian daripada penilaian Tuhan. Tetapi ada hal yang kau
saya memberikan peringatan, kau saya tegur. Yaitu engkau mentoleransi, engkau membiarkan. Gereja yang baik kelemahannya apa? Kelemahannya toleransi. Karena semua sudah baik, lalu ada hal yang tidak baik, dibiarkan. Sudah begitu banyak kebajikan, sedikit kesalahan, tidak apa-apalah. Karena Tuhan tahu semua gereja ada kelemahan. Semua manusia ada kelemahan. Sehingga kalau ada kegagalan yang sedikit, ada kelemahan yang berada, itu mari kita membiarkan dia berada. Tuhan bilang no. Jangan membiarkan sesuatu yang tidak beres bertumbuh di dalam gerejamu. Jangan membiarkan sesuatu yang tidak beres menjalar di dalam tubuhmu. Jangan membiarkan sedikit yang kecil berada di dalam lowongan, sehingga engkau kompromi dan engkau membuka pintu baginya. Saudara mengetahui orang yang sehat bisa mati bukan jenderal yang kuasa membunuhnya dengan senjata yang sangat-sangat canggih. Orang yang tubuhnya besar bisa meninggal dunia hanya karena virus kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata. Hanya ditemukan dengan mikroskop kecilnya. Lebih kecil daripada bakteri. Lebih kecil dari sel manusia. Kecilnya begitu tidak ada ukuran, tidak ada wilayah, tidak ada luasnya sampai kita bisa lihat. Tetapi seperti coronavirus yang demikian kecil bisa membunuh jenderal yang besar. Bisa menghabisi hidup atlet yang paling kuat. Bisa membuat mati orang yang paling sehat. Hanya karena apa? Ada lowongan masuk. Kenapa sekarang semua pakai masker? Karena kita menghindarkan diri daripada ada virus kecil yang masuk melalui hidung dan mulut kita. Saudara-saudara, kenapa distansi? Karena kita tahu virus itu di dalam 1 meter sampai 1,5 meter. Begitu orang itu berkata atau orang itu mempunyai ludah keluar, bisa terbang di dalam 1 meter itu. Sehingga kita perlu bikin distansi antara orang dan orang. Sehingga tidak ada kesempatan. Tidak ada lowongan. Tidak ada pembiaran virus itu boleh terbang masuk ke dalam tubuh kita. Saudara-saudara sekalian, ini satu contoh yang sangat sederhana. Dan contoh yang bisa dimengerti oleh semua orang di dalam zaman pandemik ini. Engkau membiarkan yang kecil itu masuk ke dalam hatimu. Bahaya sekali. Lalu Tuhan Yesus berkata, yang kau biarkan masuk ke dalam dirimu itu apakah? Kalimat di bawah, ajaran yang tidak benar tetapi dipalsukan oleh seorang perempuan. Namanya Yezebel. Yezebel adalah ratu daripada Raja Ahab. Yang zaman Israel di dalam zaman hakim-hakim. Maka Ahab menguasai politik Israel dan memerintah seluruh Bani Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dengan ajaran yang membiarkan Yezebel merajalela. Yezebel seorang yang suka berzina. Yezebel seorang yang toleransi ajaran salah. Yezebel seorang selain menyembah kepada Tuhan, dia menyembah dewa Istoret. Dan sama suaminya 2 orang menjadi penguasa Israel, tetapi masing-masing pilih satu Allah palsu menjadi dewanya. Ahab pilih dewa Baal. Yezebel pilih dewa Istoret. Dan kedua orang ini menyembah Allah palsu mereka masing-masing di tempat kuil yang didirikan bagi itu. Dan Alkitab mencatat orang Israel yang sudah dipanggil Tuhan keluar dari tanah Mesir supaya mereka menyembah Yehova di padang belantara. Dan Tuhan memberikan Musa
dan wahyukan akan kemah perhimpunan supaya orang Israel masuk ke dalam mewakili bait Allah, bersembah sujud kepada Allah melalui korban bakar yang memperkenan kepada Tuhan, melalui tempat penyucian yang membersihkan mereka sendiri, melalui tempat yang disebut tempat suci, melayani dengan ada tiang daripada lampu yang menyinari hati mereka, ada meja roti yang mengisi kebutuhan mereka, dan ada mesbar. Di situ mereka berdoa kepada Tuhan. Di dalam tempat maha suci ada tempat di mana peti perjanjian yang mengisi mana dan mengisi 10 hukum menjadi pedoman moral mereka. Keketatan dari ibadah kepada Tuhan semacam ini dijalankan di dalam kemah perhimpunan yang diwahyukan Tuhan kepada Musa di atas gunung Horeb selama 40 hari 40 malam. Turunlah, laksanakanlah, bikin seluruh kemah menurut ukuran, menurut segala model, menurut segala sesuatu yang sudah saya wahyukan engkau di atas gunung. Jangan sembarangan. Maka Tuhan suruh Musa bikin tempat perhimpunan, membikin tempat ibadah, membikin tempat mesbar untuk bersembah sujud kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memelihara perintah Tuhan, untuk menjalankan 10 hukum Tuhan dengan teliti, taat, dan konsisten. Saudara-saudara, Musa turun dari gunung melihat orang Israel sedang menyembah lembu yang mewakili Tuhan sebagai dewa yang palsu. Musa melemparkan, akhirnya menghancurkan lembu itu dan membawa Israel kembali. Tapi berapa ratus tahun kemudian, pada zamannya raja itu orang Israel, yaitu Raja Ahab, dia tidak mau lagi Yehova. Dia maunya Baal. Istrinya maunya yaitu Istoret. Istri namanya Yezebel. Setelah Yezebel mati, dalam kitab suci berkali-kali menyebut nama dia lagi. Ahab memelihara 400 nabi palsu. Yezebel memelihara 450 nabi palsu. Jadi raja dan ratu, dua orang mempunyai pendeta pribadi 850 orang. Karena apa? Mereka percaya bukan Yehova, tetapi adalah Baal atau Istoret yang memelihara Israel, yang bikin Israel subur, yang bikin orang Israel ada makanan. Mereka melupakan Allah yang sejati. Mereka menerima Allah palsu. Dan perlu pendeta 850 orang yang melayani pelayanan di dalam kuilnya Baal dan kuilnya Yezebel yang dipelihara dengan uang negara untuk mereka hidup saben hari. 850 nabi palsu ini saben hari keluar masuk dari kuilnya dan diberi dana, diberikan hidup dengan uang negara yang ambil daripada pajak. Waktu itu semua orang tidak sadar, kira pemerintah mempunyai hak memilih agama, pemerintah mempunyai hak memilih pimpinan kantor agama, menjadi menteri agama, menjadi orang yang mengawasi perusahaan dan segala kegiatan agama di negara. Maka 800 pendeta dari nabi yang palsu itu seenaknya makan, tidur, cukup dengan tunjangan uang pemerintah dia ambil daripada uang pajak seluruh negara. Tetapi seorang yang tidak bisa terima, namanya Elias. Apa itu? Siapa Baal? Kenapa menyembah dia? Dia dewa palsu. Siapa Istoret? Itu ilah yang melawan Tuhan yang harus dihancurkan.
Tetapi seluruh negara mendengar akan Ahab, mendengar akan Yezebel karena takut politiknya. Saya kasih tahu setiap zaman, kalau politik mempunyai kuasa menekan kita untuk membuang akan iman kepercayaan kita yang ortodoks, kita langsung menjadi orang berkompromi dan orang yang taat kepada politik yang salah. Tetapi Elias tidak. Elias satu-satunya orang yang berani melawan akan Raja Baal, Raja Ahab. Elias satu-satunya orang berani menantang dewa-dewa yang palsu itu, berkata, mari kita sama-sama membentuk sesuatu mesbar. Kamu bentuk mesbar untuk Baal, saya bentuk mesbar untuk Yehova. Mari kita menyatakan yang mana yang benar, yang mana Allah yang sejati. Kalau engkau sudah menyatakan, boleh saya menjadi orang yang menyembah Baal. Tetapi karena kamu itu salah, maka saya berkata, kalau Baal adalah Tuhan yang sejati, sembah sujud kepada Dia. Kalau Yehova adalah Allah yang sejati, kembali kepada Tuhan, menyembah kepada Yehova. Maka mereka pakai waktu-waktu dengan deadline, jam berapa berhenti, membuktikan siapa Allah yang palsu, siapa Allah yang benar. Akibatnya adalah Baal tidak turunkan api membakar persembahan yang sudah disiapkan. Elias berteriak-teriak, berdoa lebih keras supaya dewamu mendengar, supaya dewamu hadir, supaya dewamu membakar habis persembahan yang dipersembahkan kepada Dia. Tapi mereka gagal. Bagaimana berteriak, bagaimana berdoa, tetap tidak turunnya api dari Baal. Setelah waktunya selesai, maka Elias berkata, people of God, turn unto me. Putarlah kepada aku. Sekarang saya memberikan persembahan kepada Yehova, Tuhan kita yang sejati. Semua lihat Baal tidak bekerja. Mereka datang kembali kepada Yehova. Lalu, ya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, nyatakan dirimu kepada rakyat-rakyat ini bahwa engkaulah Allah yang sejati. Dan juga nyatakan kepada mereka, aku adalah hambamu. Setelah dia mengatakan dua kalimat ini, langsung api turun dari surga, bakar habis semua persembahan yang sudah sediakan. Rakyat semua langsung sadar, Yehova lah Tuhan Allah, Baal bukan. Mereka langsung berbakti bersama-sama dengan Nabi Elias, beri pujian kepada Tuhan, dan mereka berdoa kepada Allah. Sesudah terjadi hal ini, mujizat yang besar sudah dikerjakan oleh Tuhan. Maka Elias menjadi orang yang paling berani. Sekarang tangkap semua nabi palsu, 400 orang yang dipelihara, digaji dengan uang pajak seluruh negara untuk mereka hidup, yaitu 400 pendeta palsu di zaman ini. Semua ditangkap oleh orang Israel, dan Elias membunuh mereka satu persatu. Saya mau tanya, di dalam Alkitab ada apa nabi yang bunuh orang? Di dalam Alkitab adakah hamba Tuhan yang berani membunuh? Ada. Siapa? Elias. Membunuh berapa? 400. Membunuh siapa? Membunuh pendeta yang palsu. Saudara-saudara, Elias satu persatu bunuh mereka, mengalirkan darah seperti sungai mengalir dari bukit Karmel turun ke atas bumi. Mereka mulai mengatakan, Jehovah is God, Baal is false God. Let's worship Him forever and ever. Mari kita menyembah, mari kita bersujud kepada Yehova, Allah yang sejati. Mari kita berpaling dari nabi palsu, kita berpaling dari dewa palsu. Lihatlah, dewa mereka tidak bisa menolong pendeta mereka.
Dewa mereka tidak bisa membelakan nabi mereka. Mereka satu persatu dibunuh mati, mengalirkan darah. Dewanya tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Itu kebangunan rohani yang besar di dalam sejarah. Itu kumpulan rakyat yang melihat kebesaran, mujizat dan kuasa Tuhan yang menghebohkan. Dan sesudah itu saya kira sudah malu. Dia raja yang mentang-mentang kesombongan dan wibawanya membela nabi palsu, menyembah dewa palsu, sekarang dipermalukan. Akhirnya orang Israel kembali berbakti kepada Tuhan yang sejati. Tetapi saudara-saudara, masih ada satu orang belum dikerjain, yaitu Yezebel. Mengapa? Karena meskipun raja, tapi kuasa politik ada di tangan ratu, sehingga Yezebel mempunyai kuasa lebih besar. Akhirnya Raja Ahab, Baal yang disembah sudah dikalahkan, nabinya sudah dibunuh. Yezebel masih merajalela. Dan Yezebel berkata, "Hei Elias, aku bersumpah demi Allahku, besok jam ini, berarti 24 jam kemudian, saya membunuh engkau." Saya mau tanya, kenapa membunuh Elias harus tunggu 24 jam? Karena dia gentar. Dia melihat suaminya, 400 pendeta dari dewa yang palsu semua dibunuh. Tidak ada bisa lolos. Tidak ada orang bisa terhindar. Tidak ada orang berani membalas. Dan dewanya juga tidak membela. Dia mengetahui dewa palsu tidak berkuasa. Maka sambil kagum kepada Elias, sambil menjaga gengsinya sendiri, dia mengatakan 24 jam kemudian saya membunuh kamu. Mengapa 24 jam? Karena dia mau Elias cepat lari diri sehingga tidak dibunuh. Kalau Elias tidak dibunuh, dia masih berwibawa, boleh menipu orang lain bahwa dia belum dikalahkan. Meskipun nabi dari suaminya semua dibunuh dan Ahab suaminya sudah dikalahkan, dia masih gengsi. Itulah sebabnya psychological war, peperangan jiwa dari Yezebel menang. Elias lari. Banyak pendeta setelah menang, setelah pelayanan yang sangat sukses, langsung jatuh ke dalam jerat yang lain yang dikerjakan oleh iblis. Di sini Nabi Elias mendadak menjadi orang gagal, menjadi pengecut, menjadi orang yang takut 24 jam kemudian dia bunuh, dia lari. Nah ini semua catat di dalam kitab suci. Saudara-saudara, Yezebel adalah ratu, seorang raja yang berzina, yang berbuat jahat, yang memberikan pengajaran palsu. Tapi tidak ada orang sangka di dalam Wahyu, kitab pasal yang kedua, bagian 18 dan seterusnya, Tuhan mengatakan dia memalsukan diri menjadi nabi Tuhan. Orang pakai politik memanipulasikan akan agama, itu banyak. Orang politik memperalat agama untuk menipu rakyat, itu banyak sekali. Karena kalau dengan agama bisa mentaklukkan banyak orang yang menganut agama itu, maka lebih gampang diperintah oleh dia sebagai orang yang ambisi besar menguasai kuasa politik negara itu. Dan orang ini lebih jahat lagi, memalsukan diri sebagai nabi. Maka di sini dikatakan, tulis surat kepada Tiatira, beritahu kepada dia, engkau membiarkan orang yang sebut diri nabi, yaitu Yezebel, yang berzina untuk melatih dan mempengaruhi hamba-hambaku. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Tuhan berkata, gereja Tiatira yang begitu baik, ada iman, ada kasih, ada kelakuan, ada kesabaran, ada ketekunan, ada rajin, dan ada perbuatan banyak yang engkau dikerjakan, akhirnya lebih banyak dari awalnya.
Tetapi saya menegur engkau. Engkau toleransi. Engkau membiarkan seorang nama Yezebel yang memalsukan diri sebagai nabi Tuhan mengajar hamba-hambaku. Saudara-saudara, hamba-hamba yang diajar dengan ajaran salah itu hamba-hamba siapa? Tuhan berkata, hamba-hambaku. Kalau Tuhan yang mengaku mereka hamba-hambanya, pasti itu bukan orang biasa. Pasti itu hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan yang mengakui. Tapi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan ngaku sebagai hamba-hambanya ternyata sudah menerima ajaran palsu dari Nabi Yezebel yang Nabi memalsukan sebagai Nabi Tuhan. Berarti kecampuran politik, agama, teologi, kepercayaan yang begitu rumit ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang saya mau tanya, adakah pendeta-pendeta yang Tuhan sendiri mengaku dia hambanya, tapi ajarannya sudah campur dengan kompromi dan pembiaran daripada gereja? Ada. Banyak. Di Amerika sudah banyak sekolah teologi tutup satu persatu karena ajarannya salah. Akhirnya pendeta yang dilatih semua menjadi liberal. Akhirnya mereka mengajar gereja dengan ajaran yang palsu, ajaran yang salah. Dan Tuhan mengetahui ini hamba-hamba Tuhan yang tidak setia, hamba-hamba Tuhan yang kompromi, hamba-hamba yang membiarkan segala ragi dari ajaran palsu masuk ke gereja dan mendidik, mengajar, mempengaruhi hamba-hamba Tuhan, yaitu pendeta-pendeta. Tuhan melihat gereja yang begitu baik dicampuri dengan pendeta yang tidak baik. Pendeta-pendeta yang tadinya beriman sekarang sudah dipengaruhi dengan iman palsu. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan akui tetapi sudah menerima pengaruh-pengaruh dari ragi-ragi yang beracun. Dan Tuhan berkata, engkau telah menerima ajaran daripada Yezebel, dan engkau telah menerima nabi palsu itu menjadi dosenmu. Sekarang aku melihat gereja diancam di bawah pengajaran yang salah ini. Maka Tuhan dengan kecewa, dengan sedih, dengan marah menulis bucuk surat ini kepada gereja Tiatira. Berkata, jikalau engkau tidak bertobat, maka akan datang kepadamu, aku akan menghakimi engkau. Saya pernah memberikan waktu, di dalam terjemahan lain, saya pernah memberikan kesempatan kepada Yezebel supaya dia boleh bertobat. Tadi dia bukan saja tidak bertobat, dia terus melakukan perzinahan. Apakah artinya perzinahan? Ketidaksetiaan kepada keluarga di dalam pernikahan yang sah, itu namanya perzinahan. Jika engkau membalikkan, membelakangkan suamimu tidur sama laki yang lain, itu namanya perzinahan. Jika engkau tidak setia kepada istri, engkau tidur sama perempuan orang lain, itu namanya perzinahan. Tuhan yang suci, Tuhan yang dengki kepada dosa, Tuhan yang tidak mau kompromi dengan ketidaksetiaan itu, dia berkata, engkau berzina, engkau melakukan kelakuan perzinahan, engkau menajiskan tempat tidurmu yang seharusnya suci. Saya sudah lihat, saya sudah tahu, dan saya sudah catat semua perbuatanmu yang tidak beres itu. Hei, sekarang Tiatira, engkau tidak sadar Yezebel penjinah, perempuan sundal itu sudah mengajar hamba-hambaku. Gerejaku kemasukan ajaran yang palsu. Gerejaku tidak setia lagi kepada iman yang kuberikan. Gerejaku tidak lagi taat kepada firman yang kuberikan sebagai sabda suci membangun iman mereka. Dan engkau berzina karena menerima pengajaran, pengaruh, keracunan yang disodorkan oleh perempuan
yang namanya Isabel itu. Aku pernah memberikan kesempatan supaya dia boleh bertobat. Namun dia tidak menghiraukan, dia tidak mengindahkan, dia tidak menghargai kesempatan dan ajaran ku berikan kepada dia. Tetap berzina sampai hari ini. Lihatlah, saya akan membaringkan perempuan itu di tempat tidurnya. Berarti apa? Penyakit kelamin akan tiba sehingga dia tidak bisa berdiri. Dia suka tidur, dia suka main tempat tidur, dia suka berdosa di tempat tidur. Biar dia tidur terus di situ, tidak bisa bangun. Karena saya sudah marah kepada dia, saya sudah menghancurkan, saya memberikan penghakiman kepada dia. Setelah ku berikan kesempatan tidak digobris, setelah ku beri waktu untuk dia bertobat, dia tidak mau bertobat. Lihatlah, dia akan berbaring di atas tempat tidur. Tidak bisa melakukan hal yang senonoh. Juga tidak mungkin melangsungkan perzinahan lagi karena dia sudah sakit. Saudara-saudara, banyak pelacur sebelum mendapatkan penyakit kelamin, dia kira enak main seks, menikmati sukacita, birahi daripada kedadingan yang menikmati keenakan seks itu. Tapi kalau sudah datang penyakit sebagai imbalan, sebagai hukuman dari Tuhan, maka dia akan tidur dengan kesakitan luar biasa, tapi malu katakan sama orang lain. Inilah hukumannya. Saya membiarkan pelacur itu tidur di atas atap tidur. Hal yang senonoh tidak bisa dikerjakan. Kenikmatan seks pun tidak mungkin diterima lagi. Dia di atas tempat tidur disiksa. Dan demikian, dulu melalui perzinahan melahirkan anak-anaknya. Anak-anak bibit yang jahat, bibit yang tidak suci. Sebagai akibat perzinahan menghasilkan anak-anak itu, saya akan bunuh satu persatu. Lihat dengan jelas, anak-anak mereka akan kubunuh. Ibu berzina akan kubaringkan tempat tidur biar dia sakit dan tidak bisa bangun. Saudara-saudara, gereja yang baik, kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Gereja mempunyai iman, mempunyai kasih, mempunyai kelakuan, mempunyai kesabaran, mempunyai ketekunan, mempunyai kerajinan, mempunyai banyak perbuatan yang baik. Dari dulu sampai sekarang maju terus. Perbuatan baik yang kau lakukan akhirnya jauh lebih banyak dari perbuatan baik yang kau pernah lakukan dari semulanya. Ini gereja yang bertumbuh, gereja yang terus berbuat baik. Makin lama makin banyak. Tetapi ada sebagian yang tidur, tidak setia, berzina dengan Isabel. Saya akan biarkan pelacur itu tidur, tidak bisa bangun. Saya akan biarkan anak buah perzinahan dibunuh satu persatu sampai mati. Saudara-saudara sekalian, banyak pelacur akhirnya tidak bisa melahirkan anak karena dia terlalu over di dalam mempermainkan seks di atas tempat tidur. Agar Tuhan biar dia punya kemungkinan mempunyai keturunan dihabus, diputuskan. Dia anak-anaknya mati satu persatu. Saudara-saudara, saya heran. Gereja yang sungguh-sungguh setia kepada ajaran Tuhan, terus menginjili, terus berbuah, terus mendapat anggota makin banyak, makin besar, makin bertumbuh. Gereja yang liberal, yang ajarannya campur dengan bidat, dengan ajaran yang melawan Tuhan, makin lama makin tidak mengabar Injil, makin tidak berbuah, dan makin menyusut anggotanya. Ini kita lihat dengan jelas. Gereja Presbyterian dari mulanya abad ke-20 gereja reform yang baik. Tapi pada tahun 15 sampai 20 mulai menerima ajaran daripada Yezebel, mulai menerima ajaran palsu yang meracuni gereja. Maka tahun 25 gereja itu sudah kehilangan visi dari penginjilan, kehilangan kemurnian dari kepercayaan, kehilangan kesungguhan menjaga ketat firman Tuhan. Maka akhirnya mulai mandul,
mulai tidak bisa berhasil. Mulai penginjilan tidak berbuah. Akhirnya tahun 29 seorang namanya Gershom Machen diusir keluar dari gereja Presbyterian yang anggotanya salah satu paling banyak di dalam semua denominasi di Amerika. Setelah diusir keluar, dia menulis buku New Testament and the Christian Faith. Di dalamnya dia catat, saya tidak mengerti orang yang setia memelihara ajaran ortodoks semenjak Yesus sampai sekarang. Kenapa orang yang ajarannya benar diusir keluar dari gereja? Kalimat selanjutnya, sejarah akan membuktikan saya yang diusir yang benar, yang usir saya salah. Orang ini 2 tahun kemudian dia mendirikan Westminster Theological Seminary yang MOU dengan GRI di Jakarta. Dari dosen-dosen yang sangat injili, yang sangat setia kalau Alkitab, mereka memelihara tradisi ortodoks dan menghadiahkan banyak pendeta yang baik, yang tidak mandul tapi bisa mengabari Injil dan mempertumbuhkan gereja, khususnya di Korea. Sekarang Korea ada gereja Sarang Church, ada Korea itu Orthodox Church. Orang reform yang sungguh-sungguh di Korea menjadi pendeta dari ratusan ribu anggota yang setia Injil, yang jujur pengetahuannya, yang sungguh-sungguh ketat menjaga ortodoks iman Kristen. Saudara-saudara, tetapi yang tidak memelihara iman, yang sudah berzina dengan ajaran yang salah, yang sudah menyeleweng dari kebenaran Tuhan, itu menjadi mandul, tidak berkembang. Gereja menyusut, terus menyusut. Maafkan, saya katakan, dari tahun 1900 mulai mengicipkan sedikit rasa liberal. Dari tahun 1900 sampai 2021. Di dalam 121 ini, Presbyterian Church Amerika karena telah berzina dengan ajaran palsu, karena tidak setia dengan ajaran ortodoks, mereka sudah kehilangan 2 juta anggota. Karena yang tidak beriman tidak mungkin melahirkan bibit yang baru. Yang tidak setia kepada Injil tidak mungkin memelihara ajaran yang murni. Maka gereja yang tadinya mainline, gereja yang arus pokok, sekarang menyusut menjadi gereja yang kecil. Menjadi gereja yang hampir mati di Amerika. Tetapi Orthodox Faith yang dipelihara oleh Gershom Machen dan Cornelius Van Til sama John Murray mendirikan Westminster Theological Seminary. Murid-murid yang lulus kembali ke Asia, kembali ke Korea, membangun gereja besar-besar. Sedangkan semua gereja yang ajarannya salah menyusut, lambat laun. Selain gedung yang lama ratusan tahun masih ada, yang lain tidak bangun baru, yang lain tutup, dan akhirnya sudah roboh, sudah tua, dijual menjadi tempat perjudian, menjadi tempat dansa, menjadi tempat night club, menjadi tempat bar, minum-minum, hancur semua. Dan gereja yang percaya ortodoks, iman sejati dari nol, bisa membangun gereja sebesar seperti ini di Jakarta. Ini membuktikan ajaran ini benar. Hei Yezebel, aku telah memberikan kesempatan supaya engkau bertobat. Namun engkau tidak mau bertobat. Itu sebab saya akan bikin engkau baring di atas tempat tidur, tidak sanggup mempunyai aktivitas, tidak sanggup bangun bekerja, dan tidak sanggup melahirkan anak lagi. Anak-anak yang pernah dilahirkan engkau melalui perjinan, saya akan bunuh mereka mati satu persatu. Saudara-saudara,
begitu banyak gereja yang tidak setia ajarannya kabar Tuhan. Satu persatu mati. Seperti apa yang dinubuatkan di dalam pasal ini. Engkau tidak lihat. Coba tanya. Gereja-gereja liberal di Indonesia begitu banyak yang tutup, yang mati. Di manakah mereka? Tidak bergairah lagi. Tidak berbuah lagi. Tidak melahirkan anggota baru lagi. Tetapi gereja yang memelihara tetap dijaga oleh Tuhan. Gereja yang menganut ajaran yang benar bertumbuh terus seperti apa kita lihat. Maka kita baik-baik cari uang untuk Tuhan. Baik-baik menjadi kaya untuk Tuhan. Baik-baik menghimpun harta untuk pekerjaan Tuhan. Jangan main-main, jangan buang-buang, jangan hambur-hambur, jangan boroskan uang. Mari kita konsentrasi persembahan kita untuk memuliakan Tuhan. Yang liberal, yang lawan Tuhan akan menjadi mandul, akan menjadi tidak beranak. Anak yang pernah mereka miliki yang salah-salah akan dibunuh habis satu persatu. Seperti nabi-nabi Baal 400 semua dibunuh oleh Elias sehingga Israel boleh kembali kepada Tuhan. Saya bukan main-main, ini firman. Firman bukan teori. Firman bukan ideologi. Firman ada kalimat-kalimat keluar dari mulut Tuhan Allah yang pasti terjadi di dalam sejarah. Tidak ada satu kalimat yang keluar dari mulut Tuhan menjadi kosong. Tidak ada satu kalimat yang keluar dari mulut Tuhan tidak mengandung kuasa. Dan yang dikatakan akan digenapi. Yang dinubuatkan akan jadi. Yang dinubuat sebagai hakiman akan dihakimi. Tidak satu kalimat menjadi kosong. Karena ini firman Tuhan. Saudara-saudara, Tiatira, gereja keempat, aku mengerti engkau. Aku tahu apa yang kau lakukan. GRII juga melakukan banyak hal yang baik. Saya tidak usah menghitung satu persatu. Saya ambil satu contoh saja. Kita mengadakan kapin di kota Palu yang datang 8.000 orang. Oke, saya paham. Saya putar, akhirnya naik ke panggung. Saya berkhotbah kepada mereka. Setelah 3 tahun saya khotbah di Palu, akhirnya terjadi gempa bumi, tsunami yang matikan ribuan orang. Robohkan mall yang tinggi 5 susun, semua jatuh. Seluruh kota menjadi puing-puing. Kalau mereka berkata, Pak Tong, orang Kristen perlu dihibur. Maukah engkau datang lagi ke Palu? Saya bilang mau. Saya terbang lagi ke situ. Mengumpulkan 2.000 orang. Saya menghibur. Saudaramu sudah meninggal. Rumahmu sudah ditelan. Pabrikmu sudah hancur karena tsunami. Mari kita bikin kekuatan. Lalu mereka mengatakan, gereja kita juga roboh. Kebaktian kita sudah tidak ada. Kecuali ada bangunan baru. Oke, saya janji kita bangun gereja baru untuk kalian. Catat tempat yang perlu gereja baru. Catat supaya lapor kabar gereja pusat di Kemayoran GRI. Akhirnya mereka lapor 35 gereja yang sudah roboh. Perlu dibangunkan kembali bangunan yang baru. Saya kumpulkan tua-tua kita. Mari kita membantu mereka. Kita kumpul uang. Lalu beli besi, beli kayu, bikin arsitektur desain, lalu kirim bata di Palu dan Donggala sekitarnya. Akhirnya sudah jadi sebuah gereja yang kecil, bisa 200 orang kumpul di dalam. Kita bangun 35, berarti cukup menampung 7.000 orang Kristen. Hampir sama dengan kapin yang kita pernah adakan itu. Sudah jadi,
kita serahkan surat, serahkan bangunan yang baru, serahkan kunci kepada pendeta mereka. Sesudah itu mereka bilang, Patong masih kurang. Yang perlu bangun gereja baru, masih ada 7 tempat. Oke, kita sabar, kita taat, kita jalankan lagi. Akhirnya semua gereja baru yang dibangun membantu mereka itu ada 42 gereja. Seperti Tiatira, perbuatan baik yang kau lakukan akhirnya lebih banyak daripada semulanya. Gereja kita hanya 32 tahun. Kita sudah pernah membantu 100 gereja yang dapat gempa bumi di Papua, yaitu Irian Jaya. Kita membantu lagi tempat-tempat yang gempa bumi di Aceh. Kita bantu lagi membangun 42 gedung gereja secara utuh di Palu dan Sulawesi. Karena kita mau berbuat baik. Ini semua yang dilakukan di dalam gereja-gereja yang menerima 7 pucuk surat di Wahyu pasal 2 dan 3. Kita lihat dengan jelas, kita sendiri mengalami, kita mengetahui. Tetapi hari ini Tuhan berkata, hati-hati. Jangan membiarkan Yezebel, pelacur perempuan itu, melakukan perzinahan, melakukan ketidaksetiaan kepada aku, dan melahirkan anak-anak yang akan saya bunuh satu persatu. Bila engkau setia dengan ajaran yang sungguh-sungguh taat, dengan doktrin yang sungguh-sungguh benar, engkau pelihara di hadapanku, dan aku akan memelihara engkau. Ingatlah, aku adalah Tuhan yang matanya seperti api yang bernyala-nyala, kakinya seperti tembaga yang bercahaya. Aku adalah Allah yang membalas dendam. Aku adalah Allah yang menjalankan hukuman. Ini adalah hal yang hanya mungkin dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, hal yang tidak mungkin dilakukan oleh lain orang, lain oknum, lain pribadi, lain dewa. Ada beberapa hal. Pertama, hanya Allah yang mencipta. Hanya Allah yang memelihara alam semesta. Hanya Allah yang menebus orang menjadi Kristen. Hanya Allah yang menggenapkan mereka menjadi utuh di hadapan Tuhan. Terakhir, hanya Allah akan kembali menghakimi seluruh dunia. I'm the God who create, who maintain. I'm the God who redeem. I'm the God who accomplish. And I'm the God who come to condemn in the day of the end of the world. Pada waktu hari terakhir, hari kiamat dunia, Yesus akan datang kembali menghakimi. Dia berkata, aku adalah yang matanya mempunyai api nyala-nyala, kaki seperti tembaga yang bercahaya. Aku akan mengadili engkau. Jikalau engkau tidak bertobat, aku membaringkan engkau di tempat tidur, sakit dan habis-habis. Dan engkau tidak mungkin kerja apa-apapun. Anak-anakmu aku saya bunuh semua, karena aku Allah yang suci dan adil. Saya baca ini, saya takut. Setiap kali saya merenungkan kitab suci, saya waktu mempersiapkan khotbah kepada Anda, saya sendiri takut. Dan saya minta Tuhan, peliharalah kesucian, peliharalah kesetiaan saya, supaya saya boleh menjadi anak-Mu, umat-Mu, gerejamu yang berkenan di matamu, dan menjalankan semua hal sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini khotbah saya sampai di sini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Waktu kita berdoa, dan saya minta hamba Tuhan naik ke atas, pimpin kita untuk masuk di dalam doa. Saya minta pendeta pimpin doa kita. Mari kita semua tunduk kepala. Pendeta Heru memimpin kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang mengenal umat-Mu
sampai kedalamannya ya Tuhan. Kau mengenal apa yang menjadi kekurangan kami dan juga kelebihan dari tiap-tiap jemaat. Kiranya Tuhan pakai umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, di dalam segala keterbatasannya boleh menjadi tubuh Kristus yang menggenapi rencana Tuhan. Dan kiranya Tuhan pakai apa yang Tuhan sudah berikan, firman ini boleh menjadi makanan rohani bagi umat Tuhan, bagi setiap dari kami, untuk kami boleh terus giat menjalani kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.